Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Fatoni, saya dari kelas 4A Informatika dengan NPM 2110631170008. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan dan menginstal Linux server di VirtualBox. Jadi mesin VirtualBox ini adalah mesin yang digunakan untuk menginstal sistem operasi tanpa menggunakan perangkat apapun ya guys. Jadi di sini menggunakan mesin secara virtual. Oke, jadi kita buka dulu ya aplikasi VirtualBox-nya. Saya sudah berada di VirtualBox. Di sini saya sudah membuat sebuah file dan menambahkannya di mesin virtual. Dan di sini saya sebelum itu setting dulu di bagian perkakas ini, tools ya, di bagian jaringan. Pada bagian network ini kita konfigurasi dengan IP 192.168.0.0/4. Lalu pada host only network kita juga membuat jaringan baru di sini dan menambahkannya dengan alamat IP 10.10.10.1 dan juga dengan max-nya yaitu 255.255.0. Oke. Setelah itu pada bagian pengaturan di Ubuntu yang sudah kita tambahkan ini ya, kita ke pengaturannya. Lalu di sini kita ke bagian jaringan. Ada bagian adaptor. Kita enable network adapter sini. Kita pilih jaringan NAT yang tadi dan adapter 2-nya, untuk adapter 2 kita enable juga. Kita pilih di host only network. Nah, ini adapter hanya host. Lalu kita pilih yang sudah kita buat tadi, adapter 2. Lalu kita klik OK. Ya, setelah itu langsung aja kita masuk ke mesin virtual ini. Oke teman-teman, langsung saja kita tunggu dulu mesin VirtualBox-nya sedang bekerja, jadi saya skip dulu ya biar agak cepat. Oke. Ya, jadi di sini saya sudah membuat username-nya pada Linux server yaitu UTS dan npm saya ya, depan saya ya, dan juga npm ya, 3 digit dari npm saya ini 08. Dan di sini saya menggunakan nama server hostnya yaitu UTS-SO. Oke, langsung aja kita masuk dengan username kita. Kita masukin password juga yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita sudah login ya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi network agar server tersebut, di bagian poin 3 ini kita akan mengkonfigurasi network agar server tersebut terhubung ke internet. Ini kita akan melakukan remote client server dengan menggunakan SSH. Jadi setelah kita mengkonfigurasi network, kita menggunakan SSH juga, kita menjalankan VirtualBox-nya bisa di command prompt atau CB. Oke, pertama kita masukkan dulu, kita akan ngedit. Jadi di sini kita buka dulu sudo nano bagian yang harus kita edit. Dan masukkan password.
Kita sudah berada di edit. Sepertinya saya salah memasukkannya. Oke, dari ulang ya. Oke. Jadi di sini saya akan merubah. Akan saya skip dulu video ini ketika saya sudah mengubahnya. Ya, oke guys. Jadi ini adalah konfigurasi ya untuk kita hubungkan dengan SSH. Menggunakan SSH, kita akan meremote client server sehingga kita bisa menghubungkannya dengan CMD. Nah, jadi setelah kita memberikan alamat IP kita ini, ya address yang sudah kita tambahkan ini, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita ctrlx, lalu kita klik yes, y, dan enter. Kalau sudah ke save ya teman-teman. Selanjutnya kita akan sudo netplan apply untuk mengaktifkan ya seperti ini. Oke, kita cek dulu ya apakah IP sudah berada. Di sini IP-nya yang tadi sudah kita tambahkan itu sudah ada ya teman-teman, 10.10.10.23 dan juga 192.168.0.18. Oke ya, selanjutnya di sini kita akan buka CMD kita. Command prompt. Ya, setelah itu kita masukkan aja SSH. Nama user kita tadi UTS 21068 10 titik ya 10 titik 2 tadi 2 berapa tadi kita buat sebentar 23 ya. Langsung aja kita enter. Y. Oh, so. Yes. Masukkan password. Oke, kita sudah login sebagai username UTS strip 2108. Dan yang selanjutnya ada kita di sini membuat user baru. Yaitu lihat pada poin 4, kita akan membuat user 1 dan user 2. Dan ini kita masukkan sudo add user 1. User password. Oke. Full name-nya di sini coba Tony. Kita bisa enter aja. Kita klik Y. Selanjutnya kita sini akan membuat user 2 ya, sama seperti tadi. Langsung kita enter, masukkan password, namanya klik Y. Oke, di sini kita sudah membuat 2 user ya teman-teman. Selanjutnya pada poin kelima, pada user 1 kita buat sebuah file dan folder. Jadi kita akan login sebagai user 1. Kita exit terlebih dahulu. Oke, kita login dengan SSH user 1 yang sudah kita buat, lalu 10.10 alamat IP dari SSH yang sudah kita buat. Kita enter, masukkan password. Oke, kita sudah login sebagai user 1. Jadi kita akan membuat sebuah folder dan juga file. Untuk membuat folder, kita menggunakan mkdir. Foldernya contoh UTS 1. Oke, bagaimana cara membuat file? Gunakan command touch. Sini UTS 2.txt. Kita enter. Bagaimana cara melihat file yang sudah kita buat? Tekan ls. Ya, jadi yang biru ini adalah folder dan yang putih ini adalah file ya. Ini sudah kita buat.
Oke, selanjutnya kita akan mengubah kepemilikan file dan folder tersebut, ya, folder yang ada di sini di user 1 menjadi milik user 2. Sebelumnya kita melihat dulu hak kepemilikannya. Kita dengan tekan ls-l, di sini kita lihat masih berada di user 1 untuk folder UTS1, dan file UTS2.txt masih berada di user 1. Jadi di sini kita akan mengubah kedua folder maupun file ini menjadi berada di user 2 untuk kepemilikannya. Lihat pada poin 6. Selanjutnya kita tekan sudo count user 2, sudo count user 2, lalu nama foldernya UTS1, masukkan password. Oke, user 1 is not in the sudo file. Ini karena kita belum memasukkan salah satu command yang bisa menggunakan sudo di satu user, ya. Jadi di sini kita akan mengaktifkan sudo tersebut agar kita bisa menggunakan command sudo. Jadi kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk sebagai user yang awal tadi. Oke, salah. Oke, selanjutnya kita masukkan command sudo usermod user 1. Kita berikan akses untuk menggunakan command sudo. Maaf, sepertinya saya salah command. Sebentar. Oke, untuk mengaktifkan command sudo, jadi kita akan memberikan akses pada user 1 untuk menggunakan command sudo. Kita ketika sudo usermod min strip ag user sudo user 1. Oke, selanjutnya user 2 juga kita berikan akses sebagai sudo untuk menggunakan command sudo. Oke, sudah ya. Jadi di sini kita akan exit terlebih dahulu dan masuk lagi sebagai user 1. Oke, kita sudah masuk sebagai user 1. Selanjutnya kita akan bisa mengubah kepemilikan folder UTS1, ya, yang sudah kita buat tadi, kepada menjadi kepemilikan user 2. Kita masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya juga kita ubah kepemilikan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu kepemilikannya apakah sudah berubah. Jadi di sini untuk folder UT1 kepemilikannya sudah berubah menjadi user 2. Tinggal sekarang yang untuk file yang kita akan ubah juga kepemilikannya menjadi user 2. Di sini masih user 1. Sama caranya seperti tadi. Sudo count user 2, lalu masukkan nama file atau folder. Lalu kita enter. Kita cek lagi. Ya, di sini filenya udah berubah, ya, kepemilikannya. Selanjutnya kita ke poin 7. Di sini kita akan mengubah hak akses file maupun folder pada user 1 ini menjadi 755. Oke, bagaimana? Mari kita masukkan sudo command u55, masukkan nama folder atau file, dan juga kita akan masukkan juga yang file, ya. Kita berikan hak akses kepemilikan bagi kedua folder maupun file itu, dan kita cek ls-l. Di sini yang tadinya
filenya hanya read write, ya kita bisa lihat di sini res 2 filenya hanya punya akses read write, sekarang sudah bisa eksekusi. Dan juga sama folder yang tadinya tidak bisa mengeksekusi, dia juga bisa mengeksekusi, dan juga bisa write maupun write. Oke, setelah memberikan hak akses kedua file tersebut, di sini kita akan mencoba untuk mengcopy ya file dan folder ini ke user 2. Caranya gimana? Kita exit dulu ya teman-teman. Kita masuk sebagai user 2. Oke. Setelah kita masuk kepada user 2, kita ketikkan command sudo home, maksudnya sudo cp min r, masukkan direktori dari sesuatu ya. Contohnya kita akan masukkan terlebih dahulu foldernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan menempatkannya kepada user 2. Setelah itu kita akan klik next. Sebentar. Kita akan enter ya. Oke, sudah. Selanjutnya sama, untuk yang file kita akan pindahkan juga. Jadi ini adalah command untuk mengcopy folder maupun file dari user 1. Sudo cp min r. Dan ini adalah direktorinya yang akan kita pindahkan ke direktori ini, home user 2. Kita akan menempatkannya di sini, berada di dalam user 2. Lalu kita enter lah. Setelah itu kita akan cek user 2 ini file foldernya sudah ada apa belum. Kita ls, ketikkan ls. Oke, folder dan file tersebut sudah tercopy dan dipindahkan ke user 2. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.